Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yoga Perdana, dosen di Program Studi Manajemen Universitas Pendidikan Indonesia, Bandung. Video ini merupakan salah satu persyaratan untuk pernyataan diri dosen dalam rangka unjuk kerja PDD UKT-PT Sertifikasi Dosen Smart Tridharma Perguruan Tinggi 2025. Pada video pembelajaran ini, saya akan menjelaskan materi mata kuliah mengenai studi kelayakan bisnis dengan kode mata kuliah MJ416. Mata kuliah ini merupakan mata kuliah wajib pada program studi manajemen dengan bobot 3 SKS. Mata kuliah ini terdiri atas 16 pertemuan, 14 pertemuan tatap muka, serta 2 pertemuan UTS dan UAS. Adapun capaian pembelajaran mata kuliah, yang pertama, memahami konsep dan tujuan tahapan studi kelayakan bisnis. Yang kedua, menguasai dan mampu menganalisis kelayakan bisnis dari aspek pasar, teknis, keuangan, hukum, dan lingkungan. Yang ketiga, memahami mahasiswa yang mampu menjelaskan konsep dan aplikasi menyusun laporan studi kelayakan bisnis yang komprehensif dan terukur, mencakup rekomendasi strategis berdasarkan hasil analisis. Yang keempat, mahasiswa yang mampu menjelaskan dan dapat menunjukkan sikap profesionalisme, integritas, dan etika dalam penyusunan studi kelayakan bisnis, termasuk pengumpulan data dan analisis, serta tugas-tugas dengan kualitas dan waktu yang tepat sesuai dengan standar industri terkait. Materi yang diajarkan antara lain konsep dasar studi kelayakan bisnis, tujuan dan tahapan dalam studi kelayakan bisnis. Di dalam studi kelayakan bisnis tersebut ada beberapa aspek yang harus dipahami oleh mahasiswa mengenai analisis mendalam yang bertujuan untuk menilai apakah suatu ide atau rencana bisnis layak dijalankan dengan mempertimbangkan berbagai aspek penting seperti pasar, keuangan, teknis, legalitas, manajemen, ekonomi, dan sosial budaya, sehingga dapat meminimalkan resiko kerugian. Tentunya, setelah melalui proses analisis kelayakan tersebut, akan membantu dalam pengambilan keputusan yang tepat sebelum investasi dilakukan. Dalam prosesnya, studi ini melibatkan tahapan mulai dari identifikasi ide bisnis, riset pendahuluan, analisis aspek-aspek bisnis, evaluasi, dan penilaian, hingga penyusunan laporan yang komprehensif sebagai dasar pertimbangan bagi pelaku usaha atau investor. Untuk referensi utama meliputi dari buku studi kelayakan bisnis yaitu pengarang Sugianto, lalu juga dari Kasmir, lalu juga dari Ali Imron, serta artikel dan modul yang disediakan melalui platform pembelajaran daring seperti Spot, sistem pembelajaran online terpadu UPI, atau sumber kredibel lain yang mendukung literasi digital kontemporer. Dalam delivery pembelajaran saya menerapkan model blended learning melalui tatap muka, asinkronus via Spot, sistem pembelajaran online terpadu, diskusi case method, dan project based learning. Interaksi mahasiswa dilakukan secara langsung di kelas maupun informal melalui WhatsApp group dan platform Spot. Untuk penilaian dan asesmen terdiri atas aktivitas pembelajaran sebanyak 20%, tugas atau produk sebanyak 20%, UTS 30%, dan UAS 30%. Nilai akhir akan diinput ke Sindo dan mahasiswa diberi waktu seminggu untuk masa sanggah atau perbaikan nilai. Simulasi pembelajaran pada mata kuliah studi kelayakan bisnis dimulai dengan diskusi kelas mengenai pentingnya analisis kelayakan sebelum memulai usaha atau proyek bisnis. Mahasiswa diajak untuk mengemukakan pendapat tentang mengapa banyak bisnis yang gagal di tahap awal dan bagaimana studi kelayakan dapat membantu meminimalkan resiko tersebut. Diskusi juga mencakup pemetaan faktor-faktor utama yang dianalisis seperti aspek pasar, keuangan, teknis, hukum, dan lingkungan, serta tantangan dalam mengumpulkan, mengolah data yang relevan untuk pengambilan keputusan bisnis. Selanjutnya, dosen memfasilitasi eksplorasi berbagai studi kasus nyata tentang bisnis yang berhasil maupun gagal karena faktor kelayakan. Mahasiswa dibagi dalam kelompok kecil untuk menganalisis contoh kasus, mengidentifikasi aspek yang menjadi penentu kelayakan, dan mempresentasikan hasil diskusi di depan kelas.
Dosen juga memperkenalkan alat bantu analisis seperti proyeksi keuangan sederhana, analisis SWOT, dan metode penilaian investasi NPV, IRR, BEP melalui simulatif yang interaktif. Dengan pendekatan ini, mahasiswa tidak hanya memahami konsep dan tahapan studi kelayakan bisnis, tetapi juga mampu merefleksikan peran mereka sebagai calon pengusaha atau analis bisnis yang kritis dan sistematis. Diskusi dan simulasi ini menjadi pintu masuk untuk membangun pemahaman yang mendalam sebelum mahasiswa melanjutkan ke sesi praktik, penyusunan laporan studi kelayakan, analisis data pasar, perhitungan proyeksi keuangan, dan presentasi rekomendasi bisnis berdasarkan hasil studi mereka. Bagaimana diskusi tentang studi kelayakan bisnis ini membantu mahasiswa memahami analisis pasar dan keuangan. Mahasiswa akan diajak untuk mengemukakan pendapat tentang pentingnya riset pasar dalam menilai kelayakan usaha. Diskusi mencakup pemetaan kebutuhan sumber daya dan resiko yang terkait dengan proyek bisnis, serta dosen dapat memfasilitasi eksplorasi metode evaluasi seperti analisis biaya, manfaat, dan studi sensitivitas dalam studi kelayakan. Berikut saya lampirkan video pembelajaran mata kuliah studi kelayakan bisnis. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Pagi. Apa kabar? Sehat? Sehat, alhamdulillah. Ya, bertemu lagi dengan saya Yoga Perdana, MSM, merupakan salah satu dosen program studi manajemen di lingkungan FPEB UPI, yang hari ini kita bertemu ya pada mata kuliah studi kelayakan bisnis ya. Mata kuliah ini merupakan mata kuliah inti prodi ya, yang harus kalian tempuh dan harus kalian selesaikan sebanyak 3 SKS ya. Mata kuliah ini ditempuh dengan 16 kali pertemuan ya. Ada 7 kali pertemuan awal ya. Setelah itu ada UTS di pertemuan 8. Setelah itu ada juga UAS di pertemuan 16 ya. Di antara semua pertemuan tersebut nanti saya akan memberikan tugas individu dan juga tugas proyek yang harus kalian kerjakan secara berkelompok ya. Jangan lupa kalian untuk mengisi absensi pada spot ya. Dan tolong ketua kelasnya siapa? Saya, Pak. Amer ya. Amer nanti tolong ACC spot yang sudah diisi oleh teman-teman. Siap. Ya. Oke, untuk mata kuliah studi kelayakan bisnis ini ya, ada beberapa yang harus kalian perhatikan mengenai RPS atau silabus perkuliahan ya. Yang pertama, mata kuliah ini kalian harus menempuh sebanyak 3 SKS ya. Yang selanjutnya, apa sih deskripsi mata kuliah dari studi kelayakan bisnis ini ya? Mahasiswa diharapkan mampu atau mempunyai keterampilan analitis, strategis, dan praktis dalam mengevaluasi kelayakan suatu ide atau proyek bisnis. Tujuan dari mata kuliah ini tentunya yaitu untuk memfokuskan pembelajaran pada pencapaian hasil (outcome) yang spesifik dan terukur sesuai dengan kebutuhan dunia kerja dan tantangan bisnis yang kontemporer. Nah, ada beberapa CPMK yang harus kalian pahami ya. Yang pertama mengenai menjelaskan konsep dasar ya, ruang lingkup dan tujuan studi kelayakan bisnis sebagai dasar pengambilan keputusan yang strategis. Harus bisa juga menganalisis kelayakan bisnis dari aspek pasar, teknis, keuangan, hukum, dan lingkungan. Selanjutnya adalah menjelaskan konsep dan aplikasi penyusun laporan studi kelayakan bisnis yang komprehensif dan struktur dan mencakup rekomendasi strategis berdasarkan hasil analisis. Dan yang terakhir, menjelaskan dan dapat menunjukkan sikap profesionalisme, integritas, dan etika dalam proses penyusunan studi kelayakan bisnis termasuk pengumpulan data dan analisis. Ini merupakan silabus RPS yang ada pada mata kuliah studi kelayakan bisnis ya.
Oke, kita akan mulai saja materi perkuliahan kita. Ada 16 materi ya, atau dikurangi 2, yaitu UTS dan UAS, berarti ada 14 pertemuan yang harus kalian tempuh. Yang pertama mengenai apa konsep studi kelayakan bisnis ya. Lalu yang selanjutnya bagaimana langkah-langkah menyusun studi kelayakan bisnis. Lalu yang selanjutnya adalah etika penyusunan studi kelayakan bisnis. Lalu dalam etika bisnis pun ada beberapa aspek yang harus kalian perhatikan ketika kalian menyusun atau menganalisis yang namanya proposal studi kelayakan bisnis. Ada aspek hukum, ada aspek lingkungan, ada aspek pemasaran, ada aspek keuangan. Itu aspek-aspek yang harus kalian perhatikan dalam menganalisis studi kelayakan bisnis ya. Selanjutnya ada juga aspek resiko ya yang harus kalian perhatikan ketika menyusun studi kelayakan bisnis. Dan yang terakhir nanti kalian membuat tugas project ya, membuat tugas project mengenai studi kelayakan bisnis ya. Jadi nanti kalian ada tugas individu sama tugas project. Oke. Ada pertanyaan dulu sampai sini mengenai rincian perkuliahan? Aman Pak. Aman? Lanjut? Kita lanjut. Oke. Kalian mengenal yang namanya bisnis itu uang ya. Yang namanya bisnis itu pasti kaitannya dengan uang dan uang. Ya. Cuan. Betul nggak? Betul. Tapi di balik cuan tersebut pasti ada yang namanya kegagalan, ada yang namanya sukses. Menurut kalian, kenapa bisnis itu bisa sukses? Kenapa bisnis itu bisa gagal? Ayo, angkat tangan. Siapa yang tahu? Izin menjawab Pak. Boleh. Siapa namanya? Franciscus. Franz. Ya, silakan Franz. Izin menjawab Pak, menurut saya mengapa bisnis itu ada yang sukses dan gagal itu karena ada faktor penting, yaitu pengambilan keputusan dari seorang manajer, yang mana keputusan ini didasari oleh planning, organizing, actuating, dan controlling. Nah, selain itu hal yang membedakan lainnya bisnis sukses atau gagal itu karena bisnis tersebut apakah mengikuti inovasi dari transisi teknologi atau tidak. Yang bisa saya contohkan yaitu perusahaan Nokia yang tidak mau berkembang untuk membuat perangkat Android seperti itu, Pak. Ya, betul Franz. Ya. Betul Franz ya. Bisnis itu ada yang sukses, ada yang gagal, tergantung dari kuncinya tadi Franz bilang, inovasi. Ya, adanya inovasi atau tidak. Bisnis itu bisa panjang, bisa pendek. Kalau adanya inovasi, pasti akan terus-menerus berkelanjutan untuk long term. Tapi kalau tidak adanya inovasi, otomatis di sini. Ya. Tetapi inovasi tersebut harus bisa kita analisis dengan cara kita belajar yang namanya studi kelayakan bisnis. Karena ini merupakan kunci ketika seseorang itu ingin membuat suatu kegiatan usaha atau bisnis. Ya. Kenapa? Katanya merupakan suatu penelitian tentang layak atau tidaknya suatu rencana bisnis dibangun dan dioperasikan secara rutin dalam rangka pencapaian keuntungan yang maksimal. Kita itu bisnis pengen untung maksimal kan? Mau untung minimal? Enggak, pasti pengen yang maksimal kan? Pengen yang maksimal. Pengen cuan yang maksimal? Pengen. Harus kita melakukan yang namanya studi kelayakan bisnis dulu. Suatu kegiatan yang mempelajari secara mendalam tentang suatu usaha bisnis yang dijalankan dalam rangka layak atau tidaknya suatu usaha. Rasional tidak usaha tersebut jika dijalankan.
Ya. Anggarannya masuk akal enggak? Kalian mahasiswa pengen bisnis misalkan KFC. Uangnya dari mana? Bingung kan? Tapi kalau kalian mulai dari yang kecil dulu, pasti akan menjadi bukit, akan bisa menjadi besar. Jadi harus dari yang betul-betul ini dulu. Kita membuat plannya dulu, kita membuat analisisnya dulu, supaya semuanya terencana dengan baik. Nah, bedanya kita belajar studi kelayakan bisnis adalah ini kuncinya, studi yang lebih mendalam. Sehingga aspek-aspeknya itu secara keseluruhan bisa kita pelajari. Nah, ini salah satu tujuan kita belajar yang namanya studi kelayakan bisnis. Mengurangi resiko kerugian. Karena orang yang namanya bisnis itu pasti yang paling takutkan adalah rugi. Ya, belum juga jalan udah mikir rugi. Kalau kita sama yang namanya bisnis untung. Kalau orang yang penakut mikirnya adalah rugi. Rugi, belum juga jalan, rugi. Jangan seperti itu. Ya. Jangan seperti itu. Ya. Yang kedua, dengan studi kelayakan bisnis, kita akan yang namanya memudahkan perencanaan. Semua perencanaan bisnis kita akan matang di situ. Ya. Akan terorganisir dengan baik. Apa resiko-resikonya semua kita analisis sehingga tidak terjadi yang namanya kerugian. Ya. Memudahkan pelaksanaan pengerjaan, ya, karena sudah ada job desk-nya, karena sudah ada pembagian masing-masing, sehingga tidak tumpang tindih, ya. Memudahkan pengawasan, ya, buat nanti ada yang namanya supervisor, ya. Dan yang kelima adalah memudahkan yang namanya pengendalian. Kita tinggal mengawasi, mengamati apa yang dari karyawan Anda kerjakan. Nah, dari yang namanya studi kelayakan bisnis juga kita harus memikirkan, atau yang namanya bisnis itu harus memikirkan realistis atau tidak, secara akal, secara biaya, secara manfaat. Karena yang namanya bisnis itu kita harus melihat yang namanya peluang. Ya, kalau kita pengen bisnis itu kuncinya satu. Harus lihat peluang. Coba daerah sini misalkan udah berapa orang yang jual ayam geprek? Ada sekitar 30. Apakah kita harus menjual lagi ayam geprek di situ? Padahal sudah ada 30 penjual ayam geprek. Apa nantinya yang akan terjadi? Persaingan yang ketat. Kita harus cari peluang apa yang belum ada di sana. Ya, jualan apa yang belum ada? Misalkan apa yang belum ada di Gerkalong? Martabak itu biasanya suka malam-malam ya, malam-malam. Kenapa nggak bikin inovasi siang-siang? Bisa nggak? Bisa aja. Ya kan, orang ketika butuh martabak itu kadang-kadang, wah harus nunggu dulu maghrib. Ya kan, lama. Wah harus nunggu dulu malam isya. Ya, padahal kenapa nggak buat siang-siang aja? Oh, peluang. Atau misalkan lagi musim ayam katsu, ya, belum ada penjual ayam katsu, bikin aja ayam katsu di situ. Itu menjadi peluang bisnis yang sangat menjanjikan. Ya, secara realistis ada, secara biaya ada, secara manfaat ada. Manfaatnya apa? Bikin orang kenyang, ya kan? Gitu ya. Oke. Nah, selanjutnya, ini manfaat kita melakukan yang namanya studi kelayakan bisnis secara ekonomi tadi lebih menguntungkan, ya, lebih menguntungkan karena kita meminimalisir yang namanya resiko. Terus yang selanjutnya adalah sosial. Banyak networknya kalau kita yang melakukan yang namanya bisnis, ya. Teman sekolah, teman SD, teman SMP, teman SMA, teman kuliah, teman bapaknya, teman ibunya, segala macam. Seperti itu, ya.
Makanya kita kalau yang sudah menjalankan bisnis, kita harus mempromosikan kepada teman-teman, kepada rekan, ya, kepada dosen, kepada siapapun itu, supaya bisnis kalian familiar, dikenal oleh masyarakat, ya. Nah, ini adalah tahapan kita menganalisis studi kelayakan bisnis. Yang paling susah itu adalah penemuan ide atau gagasan. Ini paling susah. Mau bisnis apa ya? Ya kan, mikir ya, mau bisnis apa ya? Caranya gimana? Tadi, amati dulu peluangnya apa yang ada di sana. Yang belum ada apa di sana. Ya. Yang selanjutnya adalah riset dulu. Tanya teman yang sudah melakukan bisnis. Ya, apa saja resikonya, apa saja keuntungannya, apa aja yang harus dipersiapkan, tenaga kerja dan lain-lain. Terus yang selanjutnya adalah pengumpulan data. 1 bulan dapat berapa uangnya, profitnya? 1 minggu dapat berapa? Ya, berapa butuh biaya untuk operasional? Seperti itu, ya. Ini harus betul-betul matang supaya kalian tidak terjebak ke kerugian, ya. Selanjutnya rekomendasi, tanya teman. Kira-kira apa yang kurang dari bisnis saya? Itu kalian harus tanyakan. Yang selanjutnya adalah baru bisa kalian menyusun proposal kelayakan bisnis. Ini dulu kuncinya, semua ada di sini. Dan ini harus kalian tempuh satu persatu. Tidak boleh ada yang terlewatkan. Karena ini merupakan kunci untuk kita menganalisis studi kelayakan bisnis itu bisa jalan atau tidak bisnis tersebut, ya. Oke, sampai sini dulu. Ada pertanyaan tidak? Ayo, ada pertanyaan? Atau saya yang bertanya deh, ya? Permisi, Pak, tanya. Boleh. Saya ingin tanya, Bapak. Ya, boleh. Untuk referensi, apakah kami cari sendiri atau ada file yang dapat kami akses dan download dari Prodi? Oke, untuk referensi kalian karena sudah mahasiswa, jadi saya membebaskan untuk mencari referensi sebanyak-banyaknya melalui e-book, melalui buku atau buku apapun yang kalian beli, karena semakin banyak sumber itu menjadi kajian pustaka kalian atau bacaan kalian supaya lebih kaya lagi. Ya, Bonsa. Oke, jadi silahkan kalian cari sendiri. Untuk e-book dan untuk bukunya bebas, untuk penerbit ataupun untuk penulisnya, silahkan. Yang penting mengenai studi kelayakan bisnis. Oke, siapa lagi? Ada yang mau bertanya? Saya mau nanya gitu Pak, gimana gitu buat kita yang mau bisnis agar mudah nyari ide-ide buat ide bisnis itu sendiri gitu Pak. Oke, caranya adalah kalian harus mengamati lingkungan sekitar. Kuncinya itu, mengamati lingkungan sekitar. Tadi, peluang. Apa yang belum ada di situ? Mikir. Gimana kalau bisnis A? Gimana kalau bisnis B? Daerah sini misalkan belum ada laundry sepatu. Kenapa nggak bikin laundry sepatu? Betul nggak? Peluang nggak? Peluang. 1. Daerah sini belum ada, kalau laundry mungkin banyak ya, laundry baju. Belum ada misalkan salon. Peluang nggak buat perempuan? Peluang. Kenapa nggak bikin salon? Kan seperti itu. Ya, kuncinya adalah kita harus mengamati. Oke? Oke, paham. Selanjutnya, ada lagi pertanyaan? Saya Pak, Boleh. Siapa namanya? saya Azril Pak. Azril. Gimana Azril? Mau bertanya Pak, terkait tips bagaimana gitu bisnis kita tuh di sekarang tuh bisa berkelanjutan atau bahkan bisa bersaing gitu dengan kompetitor lain di bisnis yang sekarang. Berkelanjutan dan bisa bersaing. Caranya mudah, Azril. Kamu harus bisa yang namanya mempunyai sifat adaptif. Adaptif. Adaptif itu apa? Harus bisa beradaptasi juga. Apa yang terjadi sekarang? Perubahan apa? Kamu harus bisa mengikuti. Sehingga bisnis tersebut bisa berkelanjutan. Selanjutnya harus apa lagi? Inovasi. Jangan bisnis tuh bisnis makanan terus. Kopi terus. Kenapa kopi nggak disajikan dengan adanya makanan? Kenapa makanan tidak disajikan dengan kopi? Kan seperti itu. Harus ada komplementarinya. Bisnis saling melengkapi. Kalau belum ada kopi, ya udah sediain kopi. Kalau belum ada makanan, ya udah sediain makanan. Harus ada inovasi.
harus ada inovasi, harus bisa beradaptasi dengan ya lingkungan sekitar. Oke, silakan siapa yang mau jawab tentang kesimpulan? Saya Pak. Oke, siapa namanya? Nadia. Nadia. Oke, gimana kesimpulan belajar kita hari ini? Kesimpulan kita bisa menilai gitu kalau analisis studi kelayakan ini tuh sangat penting gitu ya Pak untuk menjalankan sebuah bisnis. Karena dari apa yang Bapak sudah sampaikan tadi, kalau misalkan dari pandangan saya tuh, jadi ketika kita mau memulai suatu bisnis, salah satu kunci utamanya itu adalah punya ide atau gagasan yang memang memenuhi sebuah peluang yang ada di lingkungan sekitar ataupun yang ada di kebutuhannya seperti apa gitu. Dan itu tuh kita ide atau gagasan itu harus kita kembangkan menjadi inovasi dan dan harus bisa beradaptasi gitu, entah itu dengan lingkungan sekitar, kebutuhannya ataupun teknologi dan perkembangan zaman yang saat ini tuh memang gak bisa lepas dari kita gitu. Iya, betul ya. Jadi kita harus bisa beradaptasi dengan semuanya. Untuk itu kita tutup saja untuk perkuliahan hari ini. Terima kasih kepada teman-teman yang sudah hadir. Dan sebelum kita akhiri semuanya, kita ada yang namanya post test ya. Silahkan buka grup kalian ya, WhatsApp grupnya. Itu saya sudah share mengenai post testnya untuk pertemuan hari ini. Kita akan melanjutkan pertemuan minggu depan ya dengan materi yang berbeda. Silakan Anda kerjakan dulu post testnya. Ada berapa soal itu? 5 ya. Ya, silakan Anda kerjakan terlebih dahulu. Oke, sudah selesai? Sudah. Oke, silakan lihat hasil skor Anda ya. Silakan simpan. Silakan simpan ya untuk evaluasi bahan pertemuan hari ini. Terima kasih. Pertemuan hari ini kita tutup saja. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Yuk, sama-sama. Akhir kata, saya menyampaikan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah membantu dalam proses sertifikasi dosen tahun 2025 ini, pimpinan universitas, fakultas, prodi, rekan sejawat, mahasiswa, serta semua pihak yang mendukung pembuatan video ini. Semoga upaya ini bernilai ibadah dan memberikan kontribusi positif dalam perkembangan bisnis di Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.